Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti Cahyati dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Kafid Ismail selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi dan eksperimen penelitian. A. Pengertian observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan pemerhatian secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. B. Fungsi dan tujuan observasi. Fungsi dari diadakan observasi yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. B. Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Tujuan observasi tersebut adalah A. Observasi berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mendeskripsikan kejadian, orang, kegiatan, maknanya bagai mereka atau bukan bagian observasi. C. Manfaat observasi. Manfaat dari observasi adalah sebagai peneliti kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Kadang peneliti juga menemui hal-hal baru dari penelitiannya, tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah dipikirkan. Hasil penelitian dari observasi biasanya deskriptif, sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, D. Jenis-jenis observasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengamatan partisipasi. Yang kedua, pengamatan non-partisipasi. Yang ketiga, pengamatan kuasi-partisipasi. E. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan dari observasi pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapatkan melalui teknik lain. Yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang ketiga, dapat menjaring tingkat laku yang nyata bila saat observasi tidak diketahui. Yang keempat, pengamatan bersifat selektif. Selanjutnya, kekurangan observasi. Yang pertama, observasi tidak dapat dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa peserta didik sekaligus. Yang kedua, hasil pengamatan pada suatu kejadian tidak dapat diulangi pada waktu yang lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan ketetapan hasil pengamatan perlu dilakukan beberapa kali sehingga memerlukan waktu yang panjang. Selanjutnya, F. Pengertian eksperimen. Eksperimen adalah bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa sajakah serta bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. G. Langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak diciptakan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan. Yang keempat, melaksanakan eksperimen. Yang kelima, mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. H. Tujuan penelitian eksperimen. Tujuan untuk penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu pelakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. I. Syarat-syarat penelitian eksperimen. Yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulangi dalam kondisi yang sama. Ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi atau mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang keempat, perilaku kelompok pembanding.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.